Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya kami dari kelompok 5 mata kuliah kewarganegaraan akan menyampaikan presentasi dengan tema otonomi daerah. Adapun nama-nama kelompok kami yaitu Mar'atus Sholihah, yang kedua Melia Intani, yang ketiga Meta Revanda, dan yang terakhir saya sendiri Muhammad Taufikur Rahman selaku moderator. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan, saya akan menyampaikan beberapa sub. Yang pertama ada arti otonomi daerah, yang kedua nilai penting otonomi daerah, yang ketiga visi otonomi daerah, yang keempat model desentralisasi, yang kelima sejarah otonomi daerah di Indonesia, yang keenam prinsip-prinsip otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Yang ketujuh, pembagian kekuasaan pusat dan daerah dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Dan yang terakhir, otonomi daerah dan demokratisasi. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Meta Revanda. Baik, saya akan menyampaikan poin pembahasan yang pertama, yaitu mengenai arti otonomi daerah. Apa itu otonomi daerah? Otonomi daerah dapat diartikan sebagai pengaturan sendiri, mengatur sendiri, atau memerintah sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. Otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau kepentingan untuk membuat aturan guna mengurus daerahnya sendiri. Selanjutnya yaitu nilai penting otonomi daerah. Nilai unitaris adalah kedaulatan berada di tangan rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia. Tidak akan terbagi di antara kesatuan-kesatuan pemerintah. Nilai daerah desentralisasi teritorial. Nilai ini bersumber dari isi dan jiwa pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana pemerintah diwajibkan melaksanakan politik desentralisasi dan dekonsentralisasi di bidang ketatanegaraan. Poin pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Melia Intani. Baiklah, selanjutnya visi otonomi daerah. Visi otonomi daerah terbagi menjadi 3. Yang pertama, bidang sosial budaya, merupakan menciptakan kemampuan masyarakat untuk merespon dinamika kehidupan di sekitarnya, serta terjaganya kekhasan dan keanekaragaman budaya daerah. Yang kedua, bidang ekonomi, yaitu terbukanya peluang bagi pemerintah di daerah, mengembangkan kebijakan regional dan lokal, mengoptimalkan pendayagunaan potensi. Yang ketiga, bidang politik, yaitu harus dipahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintah daerah yang dipilih secara demokratis, memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintah yang responsif. Lalu, poin yang selanjutnya itu adalah model desentralisasi. Menurut Rondinelli, model desentralisasi terbagi menjadi 4. Yang pertama, dekonsentrasi. Menurutnya, dekonsentrasi pada hakikatnya hanya merupakan pembagian kewenangan dan tanggung jawab administratif antara departemen pusat dengan pejabat pusat di lapangan. Yang kedua, delegasi. Menurut Rondenelli, delegasi adalah pelimpahan pengambilan keputusan dan kewenangan manajerial untuk melakukan tugas-tugas khusus kepada suatu organisasi yang tidak secara langsung berada di bawah pengawasan pemerintah pusat. Lalu yang ketiga, devolusi. Devolusi merupakan bentuk desentralisasi yang lebih ekstensif yang merujuk pada situasi di mana pemerintah pusat mentransfer kewenangan untuk pengambilan keputusan, keuangan, dan manajemen kepada unit otonomi pemerintah daerah. Yang keempat, privatisasi. Menurutnya, privatisasi adalah suatu tindakan pemberian kewenangan dari pemerintah kepada badan-badan sukarela, swasta, dan swadaya masyarakat
tetapi dapat pula merupakan peleburan badan pemerintah menjadi badan usaha swasta. Lalu sejarah otonomi daerah Indonesia. Yang pertama ada di era kolonial. Dalam buku Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan, karya Shawkani, pada pemerintah Hindia Belanda sudah mengeluarkan peraturan mengenai otonomi daerah, yaitu Regiment of het Beleid de Regering van den Indi, atau peraturan tentang administrasi negara Hindia Belanda. Kemudian pada 1903, Belanda mengeluarkan desentralisasi yang memberi peluang dibentuknya satuan pemerintah yang memiliki keuangan sendiri. Lalu di masa era Jepang, meski hanya dalam waktu 3,5 tahun, ternyata pemerintah Jepang banyak melakukan perubahan cukup fundamental. Pembagian daerah pada masa Jepang jauh lebih terperinci ketimbang pembagian di era Belanda. Awal mula masuk Indonesia, Jepang membagi daerah bekas jajahan Belanda menjadi 3 wilayah kekuasaan. Wilayah tersebut yaitu Sumatera di Bukit Tinggi, Jawa, dan Madura dengan kedudukan Jakarta, serta wilayah timur seperti Sulawesi, Kalimantan, Sunda Kecil, dan Maluku. Lalu di Orde Lama, untuk menyusun kembali pemerintah daerah di Indonesia, sementara pemerintah mengeluarkan penetapan Presiden nomor 6 tahun 1959 dan penempatan Presiden tahun 1960, peraturan tersebut mengandung tentang pemerintah daerah. Di era Orde Lama, Indonesia hanya mengenal satu jenis daerah otonomi. Lalu selanjutnya Orde Baru. Pada era ini secara tegas menyebutkan ada 2 tingkat daerah otonom, yaitu daerah tingkat 1 dan daerah tingkat 2. Selama Orde Baru berlangsung, pemerintah pusat memperketat pengawasan atas pemerintah daerah sebagai pengejawantahan dari pelaksanaan tanggung jawab pemerintah pusat. Dalam era tersebut dikenal 3 jenis pengawasan, yaitu pengawasan preventif, pengawasan represif, dan pengawasan umum. Yang terakhir, era reformasi era. Awal reformasi, pemerintah telah mengeluarkan 2 kebijakan tentang otonomi daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam perkembangannya. Kebijakan otonomi melalui undang-undang tersebut dinilai baik dari segi kebijakan maupun implementasinya. Otonomi daerah di era reformasi menjadi jawaban dari persoalan otonomi daerah di Orde Baru, seperti masalah desentralisasi politik, desentralisasi administratif, dan desentralisasi ekonomi. Dari situlah yang dimaksud dengan otonomi seluas-luasnya adalah daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah di luar yang menjadi urusan pemerintah. Selanjutnya akan disampaikan oleh Meratus Soleha. Baik, yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99. Yang pertama yaitu memberdayakan masyarakat. Penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat serta dapat mengakomodasi keanekaragaman setiap daerah. Yang kedua yaitu meningkatkan peran serta masyarakat. Otonomi daerah bisa memacu setiap daerah untuk berlomba-lomba secara positif dalam memajukan daerahnya masing-masing. Yang ketiga yaitu mengembangkan peran serta fungsi dari DPRD. Pelaksanaan asas tugas pembantuan dilaksanakan dari pemerintah daerah kepada desa yang disertai dengan pembiayaan, penyediaan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia. Pemerintah daerah berkewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan. Yang keempat yaitu menumbuhkan prakarsa dan kreativitas. Pemerintah wajib melakukan pembinaan yang berupa pemberian pedoman seperti dalam pengembangan, penelitian, perencanaan, serta pengawasan. Yang selanjutnya, pembagian kekuasaan pusat dan daerah dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99. Pembagian kewenangan antara pemerintah dan daerah, di mana sudah ditentukan apa-apa yang menjadi kewenangan pemerintah dan apa-apa yang menjadi kewenangan provinsi dan apa yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota
adalah kewenangan yang tidak termasuk kewenangan pemerintah dan provinsi. Dalam konteks ini, undang-undang tidak memberi ruang pada pemerintah untuk mencampuri urusan yang telah menjadi kewenangan provinsi, kabupaten, dan kota. Provinsi tidak pula dapat mencampuri urusan-urusan kabupaten atau kota. Yang selanjutnya yaitu otonomi daerah dan demokratisasi. Otonomi daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk mengambil pembuatan dan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri. Demokrasi adalah keadaan negara di mana sistem pemerintahannya, kedaulatan negara berada di tangan rakyat. Demokrasi menjadi titik temu antara otonomi daerah dan keindonesiaan. Dan karena itu, penguatan demokrasi menjadi prasyarat bagi terbentuknya hubungan yang kongruen antara keindonesiaan dan kedaerahan, antara otonomi daerah dan NKRI. Bila demokrasi melemah, terutama dilihat dari kinerjanya, maka otonomi daerah bukan memperkuat NKRI, melainkan memperlemahkannya. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Ya, jadi itulah pembahasan mengenai otonomi daerah. Mungkin dari teman-teman kalau masih ada yang ingin dipertanyakan bisa tanya ya. Dari kelompok kami cukup sekian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya selaku moderator, jika banyak salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.